Hola, ¿qué tal? Saya Rifki dan selamat datang kembali di channel saya. Dan kali ini kita akan bicarakan masalah bad mood. Aduh, itu bad mood benar-benar. Kadang-kadang kita baru bangun tidur, lagi di jalan, lagi di sekolah, lagi di kantor, di mana-mana. Kadang-kadang itu datang tanpa permisi. Aduh, kadang-kadang menjengkelkan banget ya. Udah jengkel, tambah jengkel, dan tambah jengkel lagi. Jadi udah jatuh ketimpa tangga pula. Nah, jadi gimana caranya kita keluar dari si mood-moodan tersebut? Ya, oke, kita bahas sebentar lagi ya. Sebentar. Tahu kan tips pertama yang kita bisa keluar dari rasa yang nggak bahagia itu bad mood, ya, rasa kesel itu. Nah, jadi yang pertama tipsnya adalah pergi mandi. Mandilah, basahi seluruh tubuh mulai dari rambut, badan, sampai di telapak kaki. Itu sangat membantu banget karena ada hal-hal energi yang kita tidak bisa lihat, itu bisa terbawa oleh air untuk dilepaskan. Nah, jadi dengan seperti begitu kita juga mengeluarkan hormon-hormon dopamin yang supaya kita juga bisa membuat hati kita jadi lebih happy lagi. Nah, jadi coba dengan cara mandi. Mandi itu cukup bermanfaat. Dia bisa merilekskan banyak otot-otot kita dan lain-lainnya. Oke, tips yang kedua selain mandi, ya bersoleklah sedikit bahwa ya dengan kalau wanita kan bisa bersolek dengan wajahnya dengan kosmetik, laki-laki kan bisa cukur jenggot, terus udah gitu ya bersih-bersihlah. Itu membuat hati kita jadi jauh lebih bahagia juga sih, sehingga kita bisa tidak terus-menerus terkungkung di dalam bad mood tadi. Dan tips yang berikutnya adalah move on. Artinya apa? Ya kita bergerak dong, keluar rumah, terus kita bergerak seperti berolahraga. Apapun ya, dengan bergerak itu, kita mengeluarkan dopamin kita, dan kita mendapatkan hormon endorfin. Dengan hormon endorfin itu, kita menjadi lebih bahagia. Nah, jadi banyak bergerak itu penting supaya kita bisa menjaga hati kita lebih bahagia lagi. Kita terhindar dari bad mood atau rasa-rasa yang mengesalkan tersebut. Oke, tips yang berikutnya ini sudah banyak dilakukan, tetapi mungkin tidak semua orang suka, tetapi bisa kalian coba dengan kopi. Karena kopi itu kan dia punya kafeinnya ya, bisa membuat tubuh itu jauh lebih segar lagi. Nah, tapi ada juga orang yang nggak suka kopi. Nah, apa itu? Ya bisa dengan teh. Nah, teh juga sama, bisa membuat kita jadi lebih happy lagi. Nah, juga kopi ini bukan saja cuman kopi hitam ya. Bisa juga kita buat ice cafe, frappe, latte, apapun yang kopi-kopian itu. Dengan teh juga sama, bisa dibuat seperti demikian. Itu bisa kita keluar dari rasa bad mood tersebut. Oke, kalau masih belum bisa juga dengan kopi, teh, bergerak, oke, masih ada yang lain. Carikan aja cemilan. Cemilan itu penting, cuman hati-hati ya. Cemilan itu kan kadang-kadang kalau kita kebablasan bisa membuat badan kita atau tubuh kita menjadi tidak sehat atau menjadi gemuk misalnya ya. Jadi carilah cemilan yang sehat. Misalnya dark chocolate, itu biasanya sih saya nyimpan dark chocolate di kulkas supaya kalau saya lagi bad mood ya udah makan aja dark chocolate. Nah, karena dark chocolate itu penting bagi tubuh ya. Dia itu bisa karena dia dark chocolate itu mempunyai antioksidan yang cukup tinggi dan kita bisa kenyang kalau kita makan dark chocolate dan ya kita jadi happy. Nah, itu kan yang tujuannya supaya kita tidak di dalam kungkungan si bad mood itu. Oke, jadi masih juga ada sih cara-cara lain dengan cemilan yang sehat. Misalnya kita bisa makan juga buah-buahan yang sudah dikeringkan dan difermentasi seperti misalnya kurma atau plum yang sudah dikeringkan ya, atau peach juga itu ada yang dikeringkan. Itu pertama lezat ya gitu, tapi dia bisa membantu kita untuk menjadi lebih happy lagi. Dan ya kita nggak lagi bad mood.
Karena itu yang penting ya. Karena kan memang sih kita baru kalau lagi datang itu tiba-tiba kesambet ya misalnya dengan si bad mood itu, kita ngelihat orang pakai HP baru, kita juga jadi bad mood. Kita ngelihat orang pakai kacamata baru atau kacamatanya beda dikit atau tersenyum lebar, kita sudah bad mood. Terus kita juga ngelihat ibu-ibu yang sanggulnya gede banget, bad mood juga. Jadi bad mood itu datang sekonyong-konyong dan tiba-tiba. Jadi ya gampang sih sebenarnya kita bisa hindari si bad mood itu dengan cara-cara seperti tadi ya. Kalau nggak bisa mandi ya cari cemilan. Kalau nggak ada cemilan, nggak bisa mandi, ya kita bisa move on sedikit ya. Gerak-geraklah, dancing-dancing sedikit. Yeay, kan asik tuh dengan dancing-dancing kan gampang banget. Karena kenapa? Itu tuh sudah diteliti secara sains ya gitu. Dengan dancing itu kan kita mengeluarkan dopamin. Nah, jadi hati kita, jadi tubuh kita bisa mendapatkan bisa mengeluarkan hormon endorfin itu. Nah, hormon endorfin itu untuk apa? Ya untuk si happy-happy itu. Jadi kita bisa lebih bahagia. Nah, kalau misalnya pagi-pagi lagi bad mood, ya udah dancing aja kan ada ya gitu kan. Yang kayak gitu juga bisa ya. Jadi ikutin aja kayak gitu. Pokoknya happy jadi ujung-ujungnya ya. Nah, setelah itu ada lagi sih yang lain. Nah, selain cemilan, misalnya kita bisa keluar jalan-jalan. Pokoknya keluar aja. Keluar dari ruangan yang di segi 4 ini kan kita di dalam lingkungan, misalnya di dalam ruangan itu kan tembok-tembok, depan tembok, belakang tembok. Seperti saya nih, belakang tembok, kanan tembok, kiri tembok, depan tembok. Itu kan kita bisa jadi stres, bisa jadi bad. Stres itu yang membuat kita jadi bad mood. Nah, kita keluar aja dari ruangan. Lihatlah itu tanaman-tanaman yang segar, hijau-hijauan, bunga-bungaan misalnya, atau pohon-pohon. Nah, jadi buat apa Tuhan menciptakan itu semuanya? Kita gunakan dan itu sangat mudah sekali. Lihat saja gitu. Jadi dengan melihat tanaman itu, lama-lama aja melihat hijau itu, timbul rasa bahagia dengan sendirinya secara alami. Oke? Nah, jadi itu bisa membantu kita ya. Setelah kita keluar, nggak bisa juga. Ini jalan terakhir. Kita memang harus memaksa diri kita bahagia ya. Coba lihat di cermin. Ya, di kamar mandi misalnya. Berdiri di depan cermin. Nah, berdiri di depan cermin itu tipsnya, jangan kita menilai diri kita dengan, oh ini saya sudah tua, aduh ini pipi saya gemuk banget nih, aduh rambut saya botak nih, aduh. Nah, jangan yang seperti gitu. Jadi berilah makhluk yang di depan cermin itu pujian-pujian yang bagus. Misalnya, aduh Rifki lu tampan banget Rifki, lu kurus banget lu, aduh keren banget deh lu, pokoknya lu tuh manusia sukses. Jadi seperti gitu contohnya ya. Aku tadi mau mengatakan itu jadi malu-malu kucing gimana, tapi seneng juga akhirnya. Ya tapi ya gini, kita harus cari cara supaya kita keluar dari rasa-rasa tidak bahagia dan tidak yang bad mood itu ya. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalau kita bad mood, kita jadi stres, kita jadi murung, dan ujung-ujungnya kita jadi sakit. Nah, jadi banyak sekali penyakit, termasuk itu yang namanya stroke, penyakit jantung, penyakit kanker, itu disebabkan karena kita mengalami stres yang kuat. Nah, oleh sebab itu, oke, kita hindari itu dengan cara-cara yang mudah tadi. Kan, ya, pertama tadi mandi, udah gitu, gerak-gerak, move on, dancing sedikit. ya pasang aja lagu Upin Ipin kan bisa dancing juga. Pokoknya kan kita jadi bahagia. Nah, dan yang terakhir ya, ini. Setelah tadi kita lihat cermin dan kita puji diri kita, nah, tersenyumlah. Karena dengan tersenyum itu, kita memang pertama-tama sih kita tersenyum, mau ngapain nih tersenyum gitu ya. Tetapi kita memberikan sinyal ke otak kita untuk, hey Rifki, kamu bahagia. Kamu sedang bahagia dan kamu happy gitu. Jadi itu informasi yang penting banget. Itu alami, sudah ada di tubuh kita, nggak usah cari-cari lagi. Jadi lihat cermin, terus kita berikan pujian kepada diri kita dan tersenyumlah. Dengan tersenyum itu lama-lama kan endorfin kita kan keluar. Dan dengan begitu
kita keluar daripada si bad mood tersebut. Nah, jadi semoga tips ini bermanfaat buat kalian. Apabila kalian mengalami bad mood dimanapun, kita bisa hindari. Dengan cara-cara yang semudah itu, sesimpel itu. Bisa kan? Bisa dong. Oke? Nah, mudah-mudahan tips ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Dan kamu juga akan menjadi lebih happy lagi. Tidak lagi ada bad mood gitu. Oke? Jangan lupa ya dancing pagi-pagi atau siang-siang atau di kantor, di sekolah, dimanapun. Ya, lagi jalan gitu sambil dancing dikit kan. Karena dengan dancing itu kita bergerak-gerak itu kan kita bisa mengeluarkan situ dopamin kita. Dan kita bisa mendapatkan hormon endorfin dan hati kita jadi lebih bahagia. Oke? Semoga tips ini bermanfaat. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe apabila belum mensubscribe channel saya agar kamu mendapatkan tips-tips lain yang juga bermanfaat dan menginspirasi. Hasta luego. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ciao.